Anda kembali menyaksikan segmen Industri 360, dialog bersama Olivia Regina, co-founder and CMO Morris Indonesia. Kita lanjut kembali. Bu Olivia, ini kita masih membahas soal prospek industri parfum lokal. Bagaimanapun kan juga e-commerce ini juga masih menjadi salah satu potensi di mana bisa memacu pertumbuhan dari penjualan. Nah, dengan adanya kenaikan biaya admin, apakah juga sedikit banyak mempengaruhi dari sisi penjualan di e-commerce? Saya rasa ya pasti mempengaruhi, walaupun sisi penjualannya masih growing ya kalau di e-commerce, kalau kita boleh katakan, tetapi memang secara sisi biaya ini sangat tinggi sekali. Sebenarnya itu salah satu lini penjualan yang kita malah mau coba untuk diversifikasi ke tempat lain gitu. Jadi karena mungkin kita malah dengan dolar seperti ini kita mungkin akan fokuskan kepada market ekspor kita, karena memang kita sudah ekspor ke berbagai negara. Nah itu yang memang dengan dolar seperti ini malah kita mau alokasikan ke sana. Karena kalau kita ngomong e-commerce memang masih growing, tentu saja kita lihat orang-orang masih sangat aware dengan e-commerce, apalagi makin ke depannya akan lebih banyak lagi. Tapi untuk pelaku usaha jujur ini memang sangat challenging ya untuk memanage e-commerce, di luar dari biaya e-commerce-nya sendiri, biaya packingnya pun juga cukup naik. Dari harga, kalau kita tahu plastik sekarang ini juga naik cukup signifikan, ya itu sangat mempengaruhi sih. Dari sisi ekspor sendiri, untuk negara-negara mana saja yang memang menjadi salah satu peluang yang juga dilirik oleh Boris, dan bagaimana sebetulnya juga memanage ya, karena kan pastinya beda negara, beda karakteristik, beda preferensi juga. Yes, kita untuk negara ekspor kita, contoh di Filipina, salah satu negara ekspor kita. Kalau di Indonesia kebanyakan produk Morris itu kalau dilihat di shelf-nya daripada Alfamart atau Indomaret itu kita tidak pakai kotak. Tapi kalau memang contoh seperti di Filipina, karena UMR mereka cukup tinggi dibandingkan dengan Indonesia, mereka prefer untuk mau pakai kotak. Jadi beberapa market ekspor kita khusus custom bikin dengan kotak. Kalau untuk varian wewangiannya, apakah juga ada perbedaan? Sebenarnya kalau untuk fast moving kita bilang sebenarnya kita selalu rekomendasikan sih yang produk-produk yang sama ya, yang ini. Walaupun kita memang ada satu brand tersendiri dari company kita yang memang kita hanya jual di ekspor sebenarnya. Itu ada juga, itu memang wangiannya lebih ke Timur Tengah, punya wangi-wangian. Kalau kita melihat secara overall juga, secara daya saing, sebetulnya posisi parfum Indonesia di mata global saat ini sudah sejauh mana prospeknya? Saya rasa masih cukup bagus ya. Secara saya percaya parfum di Indonesia itu kualitasnya masih bisa dibilang sangat bagus. Desain-desain apalagi kalau parfum-parfum yang model-model baru itu sangat luar biasa, tidak kalah saing dengan parfum-parfum internasional. Saya rasa ini masih sangat bisa bersaing sih. Kalau dari segi harga seperti apa? Kalau dari segi harga sebenarnya ada plus minus dengan dolar tinggi ya. Kalau dengan dolar tinggi sebenarnya orang kalau mau mengimport barang dari Indonesia itu jadinya akan jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya. Oke. Nah, tadi juga melihat berbagai peluang ya, selain dari offline, dari retail, kemudian juga peluang ekspor, ada juga e-commerce. Sebenarnya saat ini, dengan kondisi saat ini, yang manakah yang masih menunjukkan motor pertumbuhan yang juga cukup signifikan? Sebenarnya sih online masih menunjukkan motor pertumbuhan yang signifikan. Tapi memang kalau dibilang ya itu balik lagi secara costing, sebenarnya itu juga cukup menggerus secara cost yang memang tidak bisa kita kontrol. Makanya mungkin beberapa brand lokal membuat website tersendiri untuk menjual barangnya lewat portal mereka sendiri. Oke, artinya berarti harus melihat dan juga menyesuaikan ya dengan berbagai kondisi, karena tadi e-commerce juga bagaimanapun di marketplace itu ada kenaikan dari segi biaya admin. Nah, kalau kita juga bicara soal strategi marketing saat ini kan juga tidak hanya sekedar lewat endorsement ataupun juga bekerja sama dengan brand ambassador, tapi juga sudah menjajar ke dari segi afiliator. Apakah Morris juga melakukan strategi yang serupa? Yes, kita juga pakai afiliator. Sebenarnya kita juga lebih suka pakai afiliator sebenarnya dibandingkan endorsement. Karena kalau endorsement itu satu kali ya, kalau kayak afiliator itu kita merasa seperti rekan bisnis, di mana mereka dengan makin banyak yang mereka menjual produk kita, mereka pun mendapatkan benefit lebih gitu. Jadi memang afiliator ini adalah kita juga ada buat sampai afiliator gathering yang dimana kita mengumpulkan rekan-rekan afiliator kita untuk bisa lebih kenal, agar mereka juga lebih kenal produk kita. Kita bisa lebih men-sharingkan mengenai apa sih ini diproduksinya di mana, karena kita produksi sendiri. Jadi biar mereka tahu
pabrik kita itu seperti apa dan lain sebagainya, dan kualitas yang kita berikan. Oke, apalagi sekarang brand-brand juga semakin banyak ya yang melakukan strategi marketing, baik itu online maupun offline juga sebetulnya strateginya mirip-mirip juga. Nah, ini apa yang membedakan Morris sendiri dibandingkan dengan brand-brand parfum lokal lainnya? Kita ya pasti kita mencoba melakukan marketing secara 360 ya, baik kalau seperti di TV, bahkan di toko pun kita juga melakukan brandingan di offline, sampai ya digital pastinya. Digital itu pun kita juga lihat dari orang-orang membuat UGC konten, jadi kita tidak bayar, tapi memang mereka karena mereka pengguna dari parfum Morris, mereka bisa membuat konten-konten tersendiri yang mereka berikan buat kadang mereka tag kita di Instagram ataupun di TikTok, dan kita juga banyak bekerja sama dengan afiliator sekarang ini. Soal digital juga ini kan menarik. Jadi sekarang juga banyak ya yang bisa melakukan personalisasi parfum menggunakan teknologi seperti AI, data analytics. Apakah Morris juga mencoba melalui pendekatan ini? Kalau untuk personalisasi parfum mungkin kita belum melakukan itu, karena memang kita tujuannya adalah kita menciptakan parfum yang memang affordable to many gitu, konsep kita. Maka daripada itu untuk memaintain affordability, kalau kita bikin custom itu memang masih cukup challenging. Tapi kalau teknologi AI-nya sendiri kita sedang coba adaptasikan kepada, kita pakai beberapa AI system yang memang bisa memudahkan kita untuk seperti membuat editorial plan dan lain sebagainya. Secara sisi marketing itu kita sudah coba lakukan. Oke, dari sisi internal ya. Dari sisi internal. Nah, untuk hingga akhir tahun ini fokus apa yang juga akan menjadi plan dari Morris ke depannya, dan sebetulnya bagaimana sih ya nantinya industri parfum lokal ini juga bisa naik kelas, bisa go global lebih signifikan lagi nih ke depannya? Oke, salah satu yang akan kita lakukan di bulan depan ini kita akan launching Morris parfum dalam bentuk varian extrait de parfum. Jadi selama ini kalau kita boleh jelaskan, selama ini Morris menjual itu eau de parfum. Eau de parfum itu konsentrasinya itu sekitar 15% untuk parfumnya. Nah, tapi kalau extrait de parfum itu kita konsentrasinya itu 20-30%, dan kita mengambil kurang lebih kita akan mengambil untuk produksi di angka 30% biang parfumnya sendiri. Jadi ini kualitas parfumnya kita berikan yang lebih baik dengan harga yang sedikit lebih premium tapi masih affordable. Oke, mengupgrade kualitas tapi juga memanage agar harga juga bisa lebih bersaing lagi ya. Baik, terima kasih Bu Olivia Regina, co-founder and CEO Morris Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates pada pagi ini. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, kita akan kembali ke Nusantara Economic Updates. Aksi kriminalitas jalanan di Jakarta dan sekitarnya mendadak meroket hanya dalam kurun waktu 3 pekan pertama di bulan Mei 2026. Melihat fenomena ini, muncul sebuah pertanyaan besar yang mengusik kita semua. Apakah Jakarta semelarat itu? Apakah lonjakan pembegalan dan penjarahan di jalanan ini merupakan sinyal nyata bahwa warga ibu kota sedang dihimpit oleh kemiskinan yang ekstrim? Usai jeda, rekan saya Rian Antano akan membedainya dalam segmen khusus Bedadar.